Selamat datang di Nanti Malam, tempatnya cerita-cerita mistis, kisah pesugihan, dan teror yang jarang sekali berani diceritakan. Di sini, kita tidak sekadar berbagi cerita horor biasa tapi pengalaman yang membuat bulu kuduk merinding, cerita yang membuat kalian bertanya-tanya, apakah dunia nyata memang benar-benar aman, atau ada sesuatu yang mengintai di balik gelapnya malam. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah yang sudah menjadi legenda di kalangan pengendara jalan tol. Sebuah jalan yang sepi, yang dikenal sebagai KM 1986, hanya sedikit orang yang berani melewatinya pada malam hari. Dan mereka yang pernah melewati, tak selalu kembali dengan selamat. Cerita kali ini berjudul Teror di KM 86, Truk Hantu yang Mengintai. Sebuah kisah tentang truk tua yang muncul entah dari mana, kendaraan yang seolah hidup sendiri, menunggu pengendara yang lengah untuk menelan jiwa mereka. Bayangkan, kalian sedang berkendara sendiri di malam yang sunyi, hanya ditemani lampu mobil dan suara angin yang menderu. Jalan lurus yang panjang tiba-tiba terasa berliku. Bayangan di sisi jalan menatap kalian dengan kosong, dan suara yang tak kalian mengerti terdengar di telinga, berbisik, "Jangan tinggalkan aku." Itulah yang dirasakan para pemuda dalam cerita malam ini. Mereka menyalip truk tua itu, dan sejak saat itu, segala sesuatunya berubah. Lampu mobil berkedip, pedal gas terasa berat, dan satu persatu penumpang melihat sosok yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Di Nanti Malam, kita akan mengajak kalian menelusuri setiap tikungan KM 86, merasakan ketegangan yang sama seperti yang mereka alami, menatap bayangan yang selalu mengikuti dari kabin belakang truk, dan mencoba memahami satu hal, apa yang terjadi ketika dunia nyata dan dunia gaib bertemu di tengah perjalanan malam. Cerita ini bukan sekadar hiburan, ini adalah peringatan bagi siapapun yang menyepelekan malam, bagi yang terlalu percaya diri di jalan sepi, karena di KM 86 ada sesuatu yang menunggu, siap mengambil nyawa yang lengah. Jadi siapkan diri kalian, matikan lampu di sekitarmu, dengarkan dengan seksama, karena malam ini kita akan memasuki kisah yang akan membuat kalian ragu, membuka mata di gelapnya malam. Bersiaplah untuk teror yang tidak hanya menegangkan, tapi juga meninggalkan pertanyaan di kepala kalian. Apakah truk tua itu benar-benar hantu? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi yang menunggu di KM 86? Ini adalah teror di KM ke-86. Ini adalah kisah yang akan kita telusuri malam ini di Nanti Malam. Malam itu, jalan tol tampak lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan yang jaraknya berjauhan memantul di permukaan aspal basah akibat hujan sore tadi, memberi efek kilau samar yang menambah nuansa aneh di sepanjang perjalanan. 4 sahabat Rian, Dika, Wira, dan Vira baru saja meninggalkan kampung halaman Rian, pulang ke kota setelah beberapa hari menghabiskan liburan. Semula perjalanan terasa santai, penuh canda tawa, tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan membuat udara di dalam mobil sedikit tegang. Meski mereka mencoba menyembunyikannya dengan bercanda, Rian menekan gas perlahan, matanya menatap lurus ke depan, mengamati jalan tol yang panjang dan sepi. Sesekali ia mengedipkan lampu jauh untuk memastikan jalannya aman. Bro, ngebut dikit nggak? Jalan sepi nih." Suara Dika tiba-tiba terdengar dari kursi depan. Ia menoleh ke Rian dengan senyum nakal, seolah ingin menguji nyali temannya. Rian tertawa ringan, tapi ada nada ragu di suaranya. "Santai aja, gue juga nggak mau kenapa-napa," jawabnya. Suara musik seadanya yang mereka putar lagu-lagu pop ringan mengisi kabin mobil, tapi rasanya seperti tidak mampu menutupi sunyi yang mulai terasa berat di sekeliling mereka. Di balik tawa mereka, rasa tidak nyaman perlahan muncul. Sesekali mereka menoleh ke kaca spion, dan di kejauhan tampak sebuah truk tua melintas. Awalnya mereka mengira itu truk biasa, tapi entah kenapa jaraknya selalu terlalu dekat. Meski mereka menambah kecepatan, truk itu terlihat kosong. Tidak ada lampu kabin, namun jalannya rapi, nyaris sempurna. "Truknya aneh ya, kelihatan kosong tapi jalannya rapih banget," Vira berkata sambil menunduk main ponsel, mencoba menenangkan dirinya dengan hal yang familiar. "Mungkin sopirnya
Tidur sambil nyetir kali, Wira menambahkan sambil tertawa. Tapi tawanya terdengar sedikit dipaksakan. Semua mereka tertawa, mencoba menepis rasa gelisah yang mulai muncul. Namun, semakin lama mereka melaju, hawa dingin di dalam mobil semakin terasa. Meski AC mati dan jendela tertutup rapat, seolah ada sesuatu yang mengintai di luar. Sesuatu yang membuat udara malam terasa berat dan menyesakkan. Rian menepikan mobil sesaat di bahu jalan untuk memastikan tidak ada yang aneh pada mobil. Tapi saat dia menoleh ke kaca belakang, truk tua itu masih ada. Bahkan terlihat lebih dekat dari sebelumnya, seolah menunggu. Woi, lihat itu, truknya kok nggak hilang-hilang ya? Dika bersuara lagi, kini dengan nada sedikit panik. Rian menelan ludah, tapi mencoba tetap tenang. Gue juga nggak ngerti. Ya udahlah, kita lanjut aja. Ia menyalakan lampu jauh untuk menyalip, berharap dengan kecepatan mereka truk itu akan tertinggal. Namun, saat menoleh ke kaca spion lagi, truk itu masih ada persis di belakang mereka. Tidak menyalakan lampu apapun, suasana mulai terasa aneh. Musik yang tadinya menemani, kini terdengar serak, seakan memantul dari dinding kabin. Dan suara angin yang masuk dari ventilasi mobil terdengar seperti desah pelan, mendesah dari arah belakang. Vira menggigil dan menutup jaketnya lebih rapat. Rasanya, ada yang nonton kita ya, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Wira menepuk bahu Vira, mencoba menenangkan. Jangan lebay gitu, kita cuma terlalu capek perjalanan. Gelap pula. Tapi Wira sendiri tidak bisa menutupi bahwa tangannya bergetar saat memegang setir. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Lampu jalan yang jaraknya berjauhan semakin menambah kesan gelap yang pekat. KM 86, titik yang terkenal sepi di jalan tol, itu mendekat, dan rasa tidak nyaman berubah menjadi ketegangan yang nyata. Sesekali, bayangan pepohonan yang miring di tepi jalan tampak seperti sosok orang yang berdiri. Tapi begitu mereka menoleh lebih jelas, tidak ada siapapun di sana. Ayalau, jalan di sini kayak ada yang ngawasi. Dika berbisik sambil menahan napas. Vira menoleh ke belakang lagi. Sesaat dia yakin melihat sesuatu di kabin truk. Tapi begitu dia fokus, pandangan itu lenyap. Apa gue yang ngelihat halusinasi ya? Ujarnya, suaranya sedikit bergetar. Rian, yang sudah terbiasa dengan perjalanan malam, mencoba menenangkan semua orang. Santai, kita kan cuma lagi di jalan sepi, gak ada apa-apa. Tapi hatinya sendiri mulai tidak tenang. Ia merasakan tekanan aneh. Seperti jalan tol ini bukan sekadar jalur fisik, tapi semacam ruang yang bisa mempermainkan pikiran. Truk tua itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Tidak ada suara mesin, tapi bayangan kabin terlihat lebih jelas. Sesuatu di kursi belakang kabin itu tampak bergerak. Sesosok yang duduk dengan posisi aneh. Wajahnya tidak terlihat, hanya gelap, tapi aura dinginnya menusuk sampai ke tulang. Vira menjerit pelan. Itu siapa? Wira menoleh cepat, tapi tidak ada apapun. Hanya truk tua yang melaju seolah mengikuti mereka. Persis di jalur yang sama, rasa panik mulai muncul. Bro, kita harus gimana ini? Tanya Dika, suaranya hampir bergetar. Rian menelan ludah dan mencoba menenangkan diri. Ya, kita tetap di mobil aja. Jangan lihat ke belakang terlalu lama. Fokus ke jalan. Tapi meski berkata begitu, hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Jalan tol yang biasanya lurus dan datar, kini terasa berliku-liku, seperti memanjang tanpa ujung. Lampu depan mobil terkadang memantul aneh, menyorot kabut tipis yang entah dari mana muncul di jalan. Angin malam berdesir melalui ventilasi mobil, terdengar seperti suara langkah kaki. Sekali-sekali terdengar suara berderak di kabin belakang, padahal mereka yakin mobil hanya berisi mereka berempat. Rasanya serem banget bro, bisik Vira, suaranya nyaris tidak terdengar. Dika mengangguk. Tangannya menggenggam setir samping. Ini nggak normal. Ya, mobilnya kok kayak ditekan sesuatu. Gua nggak bisa gerak bebas. Wira mencoba menenangkan semua orang. Tapi matanya sendiri tak bisa lepas dari kaca spion. Sesosok bayangan kembali terlihat di kabin truk. Kali ini lebih jelas. Sosok itu seakan menatap langsung ke mereka. Dan tanpa ekspresi. Tidak ada mata, hanya rongga gelap yang menusuk ke dalam kepala. Gile, itu. Lihat nggak? Suara Dika hampir terdengar seperti berbisik panik. Vira menggigil hebat.
Kok bisa ada orang di sana? Tapi nggak kelihatan wajahnya. Rian menelan ludah. Lampu kabin mobil sempat berkedip. Sesaat membuat mereka semua panik. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat 4 sahabat itu menahan napas. Di balik canda dan tawa yang mereka bawa sebelumnya, malam itu mengajarkan satu hal. Di Jalan Sepi, di KM86, tidak semua yang terlihat nyata itu aman. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengintai. Mereka melanjutkan perjalanan. Diam-diam berharap truk itu akan menghilang. Berharap malam ini hanyalah kebetulan yang menyeramkan. Tapi entah kenapa, hawa dingin yang menusuk, bayangan sama, dan aura yang tidak wajar itu membuat setiap kilometer terasa seperti rintangan yang menguji nyali mereka. Rasanya, kita kayak masuk ruang lain. Ya, bisik Wira. Jalan sama, tapi nggak sama. Lo ngerti nggak maksud gue? Vira menutup mulutnya, tidak menjawab. Semua orang diam, hanya suara mesin dan desiran angin yang terdengar. Lampu jalanan yang jaraknya berjauhan seolah tidak pernah berakhir, dan truk tua itu selalu ada di belakang mereka, mengikuti tanpa suara, mengintai tanpa henti. Rasa takut mulai berubah menjadi kesadaran. Malam itu tidak akan sesantai yang mereka bayangkan. KM86 sedang menguji mereka, dan truk tua itu bukan sekadar kendaraan biasa. Sesuatu di dalamnya menunggu. Sesuatu yang bisa mengubah perjalanan malam yang seharusnya biasa menjadi pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Beberapa kilometer setelah mereka melewati tikungan terakhir yang terlihat biasa saja, malam itu semakin terasa aneh. Jalan tol KM86 yang biasanya sunyi kini seperti hidup. Tapi hidupnya bukan dalam arti yang nyaman atau ramah. Lampu mobil menembus kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari sisi jalan, membuat jarak pandang semakin pendek. Rian menekan gas pelan, mata menatap lurus ke depan, tapi sesekali pandangannya terperangah melihat sesuatu di belakang. Truk tua itu muncul lagi. Tidak ada lampu kabin, tidak ada suara mesin yang terdengar normal, tapi truk itu berjalan lurus, seakan mengerti jalur mereka. Rian mengerem perlahan, menilai jarak. Dika menepuk bahunya, mencoba menenangkan. Bro, jangan lambat-lambat gitu. Kita kan cuma mau nyalip. Rian menarik napas dalam-dalam. Oke, tapi hati-hati. Ini aneh banget. Rasanya kayak ada yang ngawasi kita. Mereka semua menunduk sedikit, mencoba fokus. Lampu depan mobil menyorot truk dari samping, dan perlahan mereka mulai menyalip. Saat mobil mereka sejajar dengan kabin truk, semua terasa seperti berhenti sesaat. Waktu seperti melambat. Musik di mobil mendadak serak, seperti dimainkan di kaset rusak, dan suara angin malam terdengar berdesir keras di telinga. Vira menahan napas. Lo lihat gak itu? Kayaknya ada orang di dalam. Mereka semua menoleh ke sisi truk. Kosong. Awalnya begitu terlihat, tapi mata mereka menangkap sesuatu yang samar. Bayangan hitam duduk di kursi belakang kabin. Posisi tubuhnya aneh, terlalu lurus, tapi tidak ada wajah yang bisa dikenali. Hanya gelap, seperti rongga hitam yang menelan cahaya. Rian menelan ludah. Suaranya serak saat menjawab. Mana? Kosong kok, kayaknya. Tapi nadanya terdengar ragu, dan itu membuat semua orang sadar bahwa tidak ada yang sepenuhnya yakin dengan apa yang dilihatnya. Dika menepuk dada sendiri, mencoba menguatkan diri. Masa iya cuma bayangan? Kan malam ini juga kabut tebal. Mungkin imajinasi kita aja. Tapi suaranya terdengar lemah, bahkan di telinganya sendiri. Mereka kembali menoleh beberapa detik kemudian, dan bayangan itu hilang. Kabin truk terlihat kosong lagi, tapi udara di sekitar mereka berubah. Ada hawa dingin menusuk, berbeda dari dingin malam biasa. Rasanya seperti ada tangan yang menempel di bahu tanpa disentuh. Tiba-tiba, lampu kabin mobil berkedip. Sekejap, seluruh interior mobil terbalut gelap. Hanya lampu dashboard yang memancarkan cahaya merah samar. Dari arah belakang, terdengar suara serak, hampir seperti berbisik, tapi cukup jelas untuk membuat mereka semua menahan napas. Jangan, tinggalkan aku. Vira menutup mulutnya. Tangan gemetar menahan teriak. Itu, suara siapa? Rian menoleh ke spion, tapi tidak ada siapapun di belakang mobil. Hanya jalan tol yang hening, kabut tipis yang bergerak lambat, seperti ditarik. Tangan tak terlihat. Jantung mereka berdetak kencang.
Suara mesin mobil terdengar terlalu keras dibanding biasanya, seperti memantul di kabut, tapi tidak ada yang benar-benar menyalakan nada itu selain mereka sendiri. Gila, gue nggak nyaman banget sama ini, Wira berkata lirih, matanya terus menatap spion. Kita harus gimana? Jangan lihat ke belakang lagi, jawab Rian cepat. Suaranya nyaris parau. Fokus ke jalan, jangan panik. Kita cuma lewat sebentar lagi. Tapi ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Suasana semakin tegang. Jalan tol yang semula lurus kini terasa panjang tak berujung, dan kabut semakin tebal. Mereka menyalip truk itu tanpa menoleh lagi. Tapi aura yang berasal dari kabin belakang truk seperti ikut terbawa. Ada sesuatu yang mengikuti mobil mereka. Sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi terasa sangat nyata. Beberapa menit kemudian, Rian menoleh sekilas ke spion samping. Sosok itu kembali muncul, lebih jelas kali ini. Bayangan itu tidak bergerak, tapi aura dinginnya menembus kabin mobil. Ada mata, hanya rongga hitam yang menatap lurus ke mereka. Seketika semua orang di mobil merinding. Gile, itu, lihat nggak? Suara Dika hampir panik. Tangannya menempel di dashboard. Vira menggigil hebat, menahan napas. Kok bisa? Ada orang, tapi nggak kelihatan wajahnya. Rian menelan ludah. Lampu kabin kembali berkedip. Cahaya merah dashboard memantul di wajah mereka, dan bayangan itu hilang lagi. Tapi sensasi dingin, suara serak itu tetap tinggal, membuat mereka merasa tidak aman sama sekali. Rasanya, kita kayak nggak cuma di jalan tol, tapi di ruang lain, bisik Wira. Suaranya hampir tak terdengar. Vira menatap keluar jendela. Pepohonan di tepi jalan seakan bergerak perlahan, meski tidak ada angin yang cukup untuk membuat mereka bergoyang. Sesekali bayangan pepohonan itu tampak seperti sosok manusia berdiri, menatap mereka dari jauh. Aduh, mbok meneng weh, iki kok serem banget, gumam Vira pelan. Sedikit bahasa Jawa yang terdengar kikuk, tapi menambah ketegangan. Dika mencoba menenangkan diri sendiri. Ini cuma perasaan kita aja kan? Nggak mungkin ada siopa-siopa di sana. Truknya juga biasa aja kan? Tapi begitu ia menoleh ke spion lagi, hatinya tersentak. Sosok itu muncul di sana, lebih jelas dari sebelumnya. Seakan ikut melayang di udara. Tubuhnya lurus, posisi tetap sama, tapi aura gelapnya membuat semua yang melihatnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. Rian menelan ludah, tangan memegang setir sekuat tenaga. Tenang, kita nggak boleh panik. Kita tinggal lewat aja. Tapi panik itu muncul begitu saja. Musik di mobil mendadak terdengar serak. Suara angin meningkat, seolah ada badai kecil di dalam kabin mereka sendiri. Kursi belakang mobil seolah bergetar ringan, dan sesekali terdengar suara bisikan. Tak jelas, ayo, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Gila, aku nggak kuat bro. Vira hampir menangis, memeluk lututnya. Mbok meneng weh Vira, iki mong delusi kita, ojo wedi. Wira mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Rian mengerem sebentar, mencoba menenangkan diri. Matanya menatap lurus, tapi sadar, setiap detik yang lewat, truk itu selalu ada di belakang mereka. Tidak peduli seberapa cepat mereka melaju, jarak antara mobil dan truk tetap sama. Rasanya seperti truk itu hidup dengan hukum sendiri, mengintai, menunggu, mengukur ketakutan mereka. Beberapa kilometer kemudian, kabut semakin tebal. Lampu depan mobil menembusnya hanya beberapa meter saja, membuat jalan di depan seperti terpotong-potong. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok gelap bergerak di tepi jalan. Tapi begitu mereka menoleh lebih jelas, kosong. Setiap kali mereka menoleh, sesuatu selalu berbeda, sesuatu selalu menakutkan. Rian menelan ludah. Suara serak itu terdengar lagi dari arah belakang. Jangan tinggalkan aku. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan seakan terdengar di seluruh kabin. Semua menahan napas. Suara itu seperti menusuk kepala mereka, membuat jantung berdetak tidak karuan. Gile, iki benar-benar serem banget. Pas Dika, Vira menggigil hebat, menempel di kursi, dan Wira hanya bisa menatap lurus ke depan, mencoba menenangkan diri. Mereka semua sadar satu hal, ini bukan sekadar bayangan atau trik mata. Ada sesuatu di belakang mereka, sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu,
sesuatu yang bukan manusia malam itu. KM86 tidak lagi terasa seperti jalan tol biasa. Setiap tikungan, setiap cahaya lampu yang memantul, bahkan angin malam yang masuk melalui ventilasi, terasa seperti pengingat bahwa mereka sedang diawasi. Dan bayangan itu truk tua yang seolah kosong mulai menjadi nyata. Bukan hanya di mata mereka, tapi di hati mereka. Mereka menelan ludah, menatap ke depan, dan diam-diam berharap perjalanan ini segera berakhir. Tapi mereka belum tahu, malam itu baru saja dimulai. Dan penampakan pertama hanyalah pembuka dari teror yang akan mengikuti mereka hingga detik terakhir di KM86. Beberapa menit setelah penampakan pertama, suasana di dalam mobil semakin tegang. Keheningan yang sebelumnya terasa samar kini mulai nyata, berat, dan menekan. Lampu kabin mobil memantul samar di wajah 4 sahabat itu. Tapi tidak ada yang berani menyalakan lampu kabin lebih terang, seolah takut apa yang mereka lihat akan menjadi nyata. Hanya suara mesin yang terdengar stabil, meski rasanya terlalu keras, memantul dari kabut yang menyelimuti jalan tol. Rian menatap lurus ke depan, setir dipegang erat, jantung berdebar tak karuan. Sesekali ia menoleh ke spion tengah. Di sanalah, persis di belakang mobil mereka, truk tua itu muncul lagi. Kali ini, lebih dekat, lebih nyata. Tidak ada lampu kabin, tidak ada suara mesin, tapi bayangan samar di kursi belakang muncul kembali. Lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok itu menatap lurus ke arah mereka. Diam, tidak bergerak, tapi aura dinginnya menusuk sampai ke tulang. Gila, kenapa truk itu selalu muncul di belakang kita? Suara Dika terdengar panik, nyaris berteriak. Ia menunduk, menatap jalan, tapi matanya sesekali menoleh ke spion dengan takut. Jangan lihat ke dalam. Jangan, kata Wira sambil memukul bahu Vira yang hampir menoleh ke spion. Tapi terlambat. Vira menoleh sebentar, dan sosok itu tersenyum-senyum yang tak manusiawi, penuh kegelapan, seperti rongga hitam yang menelan cahaya. Vira menjerit pelan, suara gemetar dan hampir tak terdengar, tapi cukup membuat mobil bergetar, seolah terhantam. Energi yang tidak terlihat, rasa dingin mulai menjalar ke seluruh tubuh mereka. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang belakang, membuat kulit meremang dan bulu kuduk berdiri. Pedal gas mobil terasa berat, seperti ditekan sendiri oleh tangan tak terlihat, dan lampu depan berkedip tak menentu. Setiap kali mereka menyalakan lampu jauh, kabut tampak lebih tebal, menelan cahaya, membuat jalan yang lurus menjadi tampak berliku-liku dan panjang tanpa ujung. Ini nggak normal, ini nggak manusiawi, bisik Rian. Suaranya parah, tangannya gemetar saat memegang setir. Ia mencoba fokus ke jalan, tapi pandangannya terus tertarik ke spion. Sosok di truk itu selalu ada. Tidak peduli seberapa cepat mereka melaju, tidak peduli seberapa jauh mereka menyalip. Wira menoleh ke samping, mencoba menenangkan Vira yang menggigil. Vira, mbok meneng we, ojo wedi, kita tinggal lewat we, ucapnya lirih. Sedikit bahasa Jawa yang terdengar kikuk, tapi seolah menenangkan sedikit hawa tegang. Vira menandok, memeluk lututnya, tetapi jelas ketakutannya tak bisa disembunyikan. Dika menepuk setir samping Rian, mencoba mengalihkan perhatian dari sosok itu. Bro, ayo gas dikit, jangan kasih kesempatan truk itu ikut main-main. Kita harus cepat sampai KM berikutnya. Rian mengangguk, menekan gas pelan tapi pasti. Mobil mereka melaju lebih cepat, melewati tikungan demi tikungan di KM ke-86. Tapi semakin cepat mereka melaju, semakin jelas mereka merasakan tekanan aneh. Kabin mobil terasa berat, seperti tertahan gravitasi yang berbeda, dan suara mesin terdengar memantul, semakin keras di telinga. Setiap kali mereka menoleh ke spion, sosok itu selalu menatap, tidak berkedip, tidak bergerak, tapi kehadirannya membuat mereka tak bisa bernafas lega. Sesaat, Rian merasa seolah kepalanya ditarik ke belakang. Pandangan mata seperti ingin tertarik masuk ke rongga hitam sosok itu. Gile, rasanya kayak ada tangan nyenggol gue dari belakang, bisik Dika, suaranya penuh kepanikan. Vira menunduk, air mata mulai menetes. Aku gak kuat bro, aku pengen pulang, aku pengen ninggalin dalan iki. Suaranya terdengar setengah Jawa, setengah bahasa sehari-hari, dan setiap kata seolah menambah ketegangan. Wira menahan napas, menepuk bahu Vira sekali lagi. Tenang,
tenang, kita cuma harus terus maju. Jangan pikirin apa yang di belakang kita. Tapi kenyataannya, mereka tidak bisa mengabaikan. Truk tua itu bergerak persis seperti mereka, mengikuti setiap tikungan, mengikuti setiap perubahan kecepatan, seolah tahu langkah mereka selanjutnya. Dan semakin mereka takut, semakin jelas sosok itu muncul. Sekali, ketika mereka menyalip lagi, Ryan menoleh sekilas ke samping. Lampu kabin mobilnya berkedip, dan untuk sesaat, bayangan di kursi belakang truk terlihat lebih banyak. Seperti ada 2 atau 3 sosok, semua duduk dalam posisi aneh, tidak bergerak, hanya menatap lurus. Panik memenuhi kabin. Suara napas mereka terdengar keras, seolah memantul dari dinding kabin sendiri. Rasanya, ini nggak manusiawi. Ini benar-benar nggak normal, bisik Wira sambil memandang lurus ke depan. Tapi matanya bergetar menahan rasa takut. Mereka mencoba berbicara satu sama lain untuk menenangkan diri. Kita nggak boleh panik, bro. Kita harus fokus ke jalan, kata Ryan. Ini cuma truk tua. Nggak mungkin ada apa-apa. Kita cuma lihat bayangan aja. Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Mereka semua tahu di dalam hati bahwa ini bukan sekadar bayangan. Ada sesuatu yang menempel, mengikuti, bahkan bisa merasuki ketakutan mereka sendiri. Angin malam berdesir melalui ventilasi mobil, terdengar seperti suara langkah kaki, terdengar dari arah belakang di sekitar mereka. Setiap detik yang lewat terasa seperti menit, dan setiap kali mereka menoleh ke spion, sosok itu selalu ada, selalu menatap. Pandangan kosong itu menusuk, membuat mereka merasa seperti ditarik masuk ke kegelapan kabin truk. Vira menutup mata, menahan napas, tapi seakan tahu, menutup mata tidak membuatnya aman. Sesaat kemudian, ia merasakan hawa dingin melintas di samping tubuhnya, di antara kursi mobil. Rasanya seperti tangan dingin menempel di lengannya. Tetapi begitu ia menoleh, tidak ada apa-apa, bro. Aku rasa kita harus cari tempat. Berhenti, bisik Vira. Suaranya nyaris tak terdengar. Ryan menggeleng, panik tapi mencoba rasional. Kita nggak bisa berhenti di KM 86. Itu terlalu sepi truk itu. Dia akan datang lagi kalau kita berhenti. Dika menelan ludah. Loh, kita harus gimana dong? Kita nggak bisa terus begini selamanya, bro. Aku nggak kuat lagi. Lampu jalan yang biasanya menyala stabil, kini berkedip-kedip. Beberapa padam, beberapa muncul kembali. Kabut semakin tebal, menyelimuti mobil mereka. Truk tua itu tampak menembus kabut, persis seperti mengikuti jalur mereka. Tetapi tidak ada suara mesin. Hanya kehadiran yang membuat udara di dalam kabin terasa menekan, dan sesak embok menengwe. Ojo wedi, ojo diganggu karo pikirane deyu, bisik Wira, mencoba menenangkan Vira dengan bahasa Jawa yang lirih. Tapi sendiri, suaranya juga terdengar rapuh, seperti mengakui ketakutannya sendiri. Mereka semua menyadari satu hal. Ini bukan sekadar truk tua yang bisa dilewati. Ini adalah sesuatu yang hidup dengan hukum sendiri, mengintai, mengukur ketakutan mereka, dan mungkin menunggu untuk mengambil sesuatu yang lebih dari sekadar rasa takut. Beberapa menit kemudian, Ryan memacu. Mobil sedikit lebih cepat, berharap bisa menjauh. Tapi kabut seakan menelan jarak. Truk itu tetap ada, selalu di belakang mereka. Rasa dingin semakin menusuk, dan pedal gas terasa berat. Seolah ada tangan tak terlihat menahan mobil mereka dari belakang. Vira menjerit pelan. Suara napasnya terdengar keras. Aka, aku nggak kuat. Jangan tinggalin aku. Suara dari kabin belakang terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Hayo, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Ryan menelan ludah. Gila, ini nggak manusiawi. Kita harus keluar dari sini. Tapi mereka tahu, mereka tidak bisa keluar. Jalan tol di KM 86 kini terasa seperti labirin tak berujung. Dan truk tua itu bukan hanya mengikuti, tapi mengontrol ruang, mengendalikan ketakutan, dan mengawasi mereka dari setiap sudut kabin belakang yang gelap. Malam itu, mereka menyadari satu hal, KM 86 bukan sekadar jalan tol, truk tua itu bukan sekadar kendaraan. Sesuatu sedang menunggu, dan mereka baru saja menjadi targetnya. Malam itu semakin pekat, kabut semakin tebal, dan udara terasa begitu dingin,
hingga menusuk ke tulang. Lampu mobil hanya menerangi sedikit jalan di depan, sementara bayangan gelap dari pepohonan di pinggir jalan tampak seperti sosok yang bergerak, meski tidak ada angin. Hati mereka semua berdebar tak menentu. Setiap bunyi dari ban mobil, dari mesin, atau angin malam terdengar terlalu keras, seolah membesar dan menekan kepala mereka sendiri. Rian menekan gas lebih keras. "Ayo gas, kita harus jauh dari truk." "Itu," katanya. Nadanya parau tapi berusaha tegar. Dika menepuk dashboard, wajahnya pucat, napas terengah-engah. "Cepet, cepet, aku nggak kuat lagi sama yang ini bro." Vira menendok, memeluk lututnya, matanya berkaca-kaca. "Talah, aku takut. Aku nggak pengen ninggal dalan iki, mbok meneng we," ucapnya pelan, setingga Jawa. Setengah bahasa sehari-hari, suaranya gemetar. Wira menepuk bahunya sekali, mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri terdengar rapuh. Tidak yakin Kota Ketania mampu menenangkan ketakutan mereka. Tiba-tiba terdengar suara keras yang memecah malam, bunyi yang membuat semua orang terlonjak di kursi masing-masing. Bam! Salah satu ban mobil meletus, membuat mobil oleng keras ke kanan. Rian berusaha mengendalikan setir sekuat tenaga, tapi oleng mobil terasa tidak wajar, seperti mobil itu ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Truk tua di belakang mereka kini semakin dekat, bahkan terasa seolah melayang tanpa suara, bergerak dengan ketepatan yang tidak manusiawi. "Astaga, apa ini?" teriak Vira. Suaranya terdengar panik dan memecah keheningan malam. Rian menepikan mobil, mencoba mencari bahu jalan, tapi jalan tol tampak tidak berujung. Setiap kali mereka berusaha menepi, kilometer berikutnya terasa sama seperti sebelumnya, seperti jalan tol membentang tanpa akhir. Lampu jalanan mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang mencekam. Kabin mobil menjadi gelap total. Hanya lampu dashboard merah yang memantul di wajah mereka, menambah kesan menakutkan. Sosok di truk itu menoleh ke arah mereka. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Bukan hanya bayangan samar, kosong. Hanya rongga gelap, lubang hitam tanpa mata. Mulut yang tidak bergerak tapi seakan menelan cahaya. Sosok itu menatap lurus, seolah menembus ke dalam hati dan pikiran mereka. Panik memenuhi kabin. Napas mereka terdengar keras, seolah bergema di tengah kegelapan yang pekat. "Gila, itu beneran ada," bisik Dika dengan suara bergetar. Wira menoleh ke Vira, yang kini gemetar hebat, wajahnya pucat seperti kain putih. Matanya besar menatap lurus ke arah truk di spion. "Mbok meneng we, ojo diganggu karo pikirane diu. Kita kudu tetap fokus." Wira mencoba menenangkan Vira dengan bahasa Jawa, tapi dirinya sendiri hampir panik. Rian menarik napas dalam-dalam, tangan menekan setir sekuat tenaga, kaki menginjak gas dan rem bergantian. "Kita nggak boleh berhenti, kita harus terus maju," katanya. Suaranya parau tapi penuh tekad, tapi rasanya sulit. Pedal gas seperti berat, mobil terasa terseret ke belakang oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ingin menghentikan mereka. Truk tua itu bergerak, mendekat lagi. Kali ini bukan di belakang saja. Saat Rian menoleh sekilas ke kaca spion, truk itu sudah berada di samping mereka padahal mereka belum menyalip. Panik memenuhi kabin. Vira menjerit, suara gemetar dan nyaris tak terdengar. Tapi cukup membuat Rian menahan setir sekuat tenaga agar mobil tidak oleng ke pinggir. "Gila, gak mungkin," bisik Dika, menatap spion dengan mata melebar. Itu gak manusiawi, bro." Lampu depan mobil berkedip, kabut menelan cahaya, dan bayangan di kabin truk tampak seperti menempel ke mobil mereka. Tidak bisa dipisahkan. Sosok itu menatap terus, mulut terbuka sedikit, tapi tidak bersuara. Hanya aura gelap yang menusuk ke dalam dada. Rian menelan ludah tubuhnya kaku. "Kita harus keluar dari sini. Kita harus cari jalan," katanya. Tapi kata-katanya terdengar kosong. Tak ada harapan di tengah kegelapan yang mencekam. Vira menjerit lagi, menutupi wajahnya dengan tangan. Suaranya bergema di kabin. "Jangan tinggalin aku. Aku takut. Aku ora kuat." Kata-katanya setengah Jawa, setengah bahasa sehari-hari. Terdengar pilu, tapi menambah ketegangan. Wira menepuk bahunya, mencoba menenangkan. Tenang, kita bisa keluar. Kita kudu tetap fokus. Ojo diganggu karo pikirane deyu," ucapnya. Tapi dirinya sendiri jelas tidak tenang.
Ban cadangan mereka terdengar bergetar, seolah mobil itu menanggung beban yang lebih berat dari biasanya. Lampu kabin berkedip lagi, memantul di wajah mereka yang pucat, dan mereka semua sadar. Satu hal, ini bukan sekadar kecelakaan atau ketakutan biasa. Ini sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Truk itu bergerak seiring mobil mereka, tapi kini gerakannya semakin tidak wajar. Kadang di belakang, kadang di samping, kadang terasa seperti muncul di depan. Meski mereka belum menyalip, jantung mereka berdetak lebih cepat, napas tersengal, dan rasa dingin menusuk ke tulang, menembus ke setiap saraf, membuat tangan mereka gemetar. Kaki mereka seakan tidak bisa menekan pedal dengan benar, bro. Kita nggak bakal selamat kalau terus gini, bisik Dika. Suaranya hampir tidak terdengar. Rian menahan napas, menatap lurus ke depan, mencoba fokus ke jalan, tapi pandangannya sesekali tertarik ke spion. Sosok itu selalu ada. Tatapannya menusuk ke dalam kepala mereka, ke dalam ketakutan. Mereka sendiri seolah membaca pikiran. Vira menggigil hebat, menunduk, memeluk lutut. Aku ora kuat, aku ora kuat. Suaranya terdengar lirih, tetapi penuh ketakutan. Wira menepuk pundaknya, berbisik lirih, tenang, kita bisa lewat. Tetap fokus. Tapi setiap kata yang keluar terasa rapuh, karena mereka semua tahu, malam itu bukan sekadar malam biasa beberapa kali. Rian menoleh ke kiri kanan, memastikan tidak ada kendaraan lain, tapi jalan tol tetap kosong, hanya kabut, gelap, dan truk tua itu. Mobil oleng sedikit ke kanan, pedal gas terasa berat, dan mereka semua menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, suara serak terdengar lagi dari arah belakang, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ayo, ayo, tinggal. Oke, suara itu seakan keluar dari seluruh kabin, masuk ke telinga mereka, menembus kepala, menimbulkan rasa mual dan pusing. Rian menggigit bibirnya, tangan menahan setir sekuat tenaga. Kita harus terus maju. Nggak boleh berhenti. Truk itu kini bergerak seperti bayangan, mengitari mobil mereka, muncul di sisi kiri, kanan. Bahkan kadang terasa seperti menembus kabin. Mereka semua berteriak bersama, suara bercampur dengan deru mesin. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan rasa takut yang memenuhi kabin. Vira menjerit lagi, dan kali ini terdengar ada yang memukul jendela samping. Ojo, aku ora kuat, katanya, setengah berteriak, setengah menangis. Rian menepuk rem sekali, mobil oleng, dan truk itu muncul persis di depan mereka, seolah menutup jalan keluar. Lampu depan mereka berkedip, kabut menelan cahaya, dan sosok itu menatap lurus, rongga hitam menelan cahaya. Malam itu, KM 86 berubah menjadi ruang mimpi buruk. Jalan tol sepi yang seharusnya aman, kini menjadi arena teror, dan mereka semua menyadari satu hal. Truk tua itu bukan kendaraan biasa. Ini sesuatu yang menunggu, sesuatu yang hidup. Dan malam itu, mereka berada di dalam jaringnya. Panik. Kata itu tidak cukup menggambarkan apa yang terjadi di dalam mobil. Suasana yang awalnya tegang kini berubah menjadi ketakutan murni. Insting bertahan hidup mereka menjerit tanpa henti. Lampu dashboard memantul merah di wajah pucat keempat sahabat itu. Dan kabin mobil terasa lebih sempit dari sebelumnya, seolah dinding-dinding itu menekan tubuh mereka. Rasa dingin yang menusuk ke tulang semakin menjadi. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat jantung berdebar kencang, membuat kulit meremang, dan membuat tangan dan kaki gemetar tak terkendali. Rian memegangi setir sekuat tenaga, napasnya tersengal-sengal. Kita harus keluar dari sini. Cepat, kita harus cari tempat aman. Suaranya terdengar serak, parau, tapi setiap kata yang keluar terdengar hampa di tengah kegelapan dan kabut yang menelan seluruh jalan tol. Wira menoleh ke Vira, yang kini menggigil hebat, matanya melebar menatap kaca samping. Embok menangwai Vira Howade, ojo diganggu karo pikirannya diu, ucapnya lirih, bahasa Jawa yang terdengar kikuk, tapi setidaknya sedikit menenangkan. Meski dirinya sendiri jelas tidak yakin, Dika menepuk dashboard, wajah pucat, suaranya hampir panik. Kita nggak bisa terus begini. Kita harus lari, keluar dari mobil aja. Rian menatapnya dengan ketakutan. Apa? Keluar? Lo gila, kita nggak bakal selamat kalau keluar di KM 86.
truk itu. Tapi sebelum Ryan menyelesaikan kata-katanya, Wira menekan pintu samping. Kita nggak punya pilihan, bro. Kita harus hadapi. Nggak mungkin terus di sini. Begitu pintu mobil terbuka, angin malam yang begitu dingin langsung menghantam mereka. Udara seakan menembus ke seluruh tulang, menusuk hingga ke jantung. Kabut tebal menyelimuti jalan, membuat jarak pandang hampir nol. Dan dari sisi jalan, bayangan sosok itu muncul. Tidak hanya satu, tapi seperti gerbang gelap yang menutupi jalan. Membentuk lorong tak terlihat tapi nyata, menghalangi jalan keluar mereka. Ryan menutup pintu sekuat tenaga. Napasnya terdengar keras. Gila, apa itu? Kok bisa ada? Tapi kata-kata itu terhenti. Karena bayangan gelap itu tidak bergerak seperti manusia, tapi bergerak seperti memiliki nyawa sendiri, mengisi seluruh ruang yang bisa mereka lihat. Mobil mulai bergerak sendiri. Pedal gas dan rem seolah tidak lagi mereka kuasai. Roda berputar dengan kecepatan yang tidak bisa mereka kendalikan, menabrak aspal dengan suara keras yang bergema di tengah kabut. Keempat sahabat itu berteriak bersama, tapi tidak ada yang bisa menghentikan mobil. Dan yang lebih menakutkan, jalan tol mulai memisahkan mereka satu persatu. Tidak secara fisik, tapi persepsi mereka seakan berubah. Ryan melihat ke spion, dan Dika tampak lebih jauh di belakang. Padahal kursi Dika hanya beberapa meter dari dia. Vira seolah terseret keluar kabin sekejap, tubuhnya melayang sebentar di udara, sebelum kembali tanpa ingatan jelas. Matanya terbuka tapi kosong, tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Vira, apa kamu baik-baik aja? Ryan berteriak, panik, tangannya menepuk pundak Vira, tapi Vira hanya menatap lurus, matanya kosong, seolah terhipnotis, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dika, dalam kepanikan, mencoba menabrak truk itu, berusaha melawan, tapi tubuhnya tiba-tiba melayang di udara sebelum jatuh kembali di kursi belakang mobil. Napasnya terengah-engah. Gila, apa yang terjadi sama gue? Jeritnya. Suaranya bergema di kabin yang kini terasa seperti ruang mimpi buruk. Wira menoleh ke Ryan, wajah pucat, suara gemetar. Ini nggak manusiawi. Nggak manusiawi sama sekali, katanya lirih. Kita nggak mungkin selamat kalau terus begini. Ryan hampir menangis. Ia menelan ludah, tangan menekan setir sekuat tenaga. Tapi rasanya seperti setir itu bukan miliknya. Mobil terasa seperti berada di bawah kendali kekuatan lain, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang bukan manusia. Truk tua itu kini bergerak mengikuti mereka, tapi bukan sekadar mengikuti. Ia bermain dengan persepsi mereka, mengubah ruang dan waktu di jalan tol. Setiap kali mereka menoleh, sosok itu selalu ada, muncul di sisi lain, di samping, bahkan kadang muncul di depan. Aura dinginnya menusuk, membuat jantung terasa nyaris berhenti. Rongga hitam di wajahnya menatap lurus ke arah mereka, seolah menelan segala ketakutan dan harapan. Bro, kita nggak bisa lawan, kita kudu tetap nyoba selamat, bisik Wira, setengah berbisik, setengah berteriak. Vira menjerit lagi. Suaranya terdengar seperti pecah di tengah kabin. Aku ora kuat, aku ora pengen ninggal. Dalan iki, ojo ninggal aku. Ryan menelan ludah. Ia sadar satu hal mengerikan. Truk itu bukan kendaraan biasa, itu bukan manusia. Bukan mesin biasa. Ia hidup dengan hukum sendiri, mengintai, mengukur ketakutan, dan menculik jiwa yang lengah di KM 86 malam itu. Ban mobil mereka bergetar, pedal terasa berat, dan kabin kini terasa sesak. Mereka seakan berada di ruang lain, ruang di mana waktu dan logika manusia tidak berlaku. Semua yang mereka lihat, semua yang mereka rasakan, berputar antara kenyataan dan mimpi buruk. Dika mencoba menatap spion lagi. Sosok itu muncul di sana, kini lebih jelas. Rongga hitam itu seperti menelan cahaya, menatap lurus ke dalam pikiran mereka. Gile, ini benar-benar nggak manusiawi, bisik Dika. Suaranya bergetar, menunduk, mencoba menghindari pandangan. Yang menusuk jiwa itu, Vira mulai menggigil hebat. Tubuhnya menempel di kursi. Aku nggak kuat, aku takut, aku ora bisa, katanya. Setengah menangis, suaranya lirih tapi penuh ketakutan. Ryan menekan gas sekuat tenaga, berusaha kabur, tapi jalan tol tampak memanjang tanpa ujung. Lampu jalanan sebagian padam,
sebagian berkedip, menciptakan bayangan menakutkan di kabin. Dan kabut semakin tebal, menyelimuti mobil mereka, dan truk tua itu selalu ada, selalu menatap, selalu menunggu. Wira berbisik lirih, mencoba menenangkan. Tenang, tenang. Kita kudu tetap fokus. Ojo wedi, ojo diganggu karo pikirane Diu. Tapi kata-kata itu terdengar rapuh. Mereka semua menyadari satu hal mengerikan. Truk itu bukan sekadar kendaraan. Itu truk hantu. Entitas yang hidup di KM 86. Yang menunggu pengendara malam untuk diculik jiwanya. Setiap tikungan, setiap gerakan pedal, setiap detik yang lewat terasa seperti perang antara hidup dan mati. Mereka semua menjerit bersama, menahan rasa takut yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan malam itu, KM 86 bukan lagi jalan tol, tapi arena teror yang memisahkan, menguji, dan menjerat mereka dalam mimpi buruk yang nyata. Kepanikan yang menyelimuti keempat sahabat itu belum pernah sedahsyat ini sebelumnya. Udara malam yang menusuk, kabut yang tebal, dan jalan tol yang terasa tidak berujung, seakan menelan mereka utuh. Rian menekan setir sekuat tenaga, napasnya tersengal, dan jantungnya berdetak begitu cepat, hingga hampir terasa seperti ingin meloncat keluar dari dada. Dika menepuk dashboard. Wajahnya pucat dan gemetar. Sementara Wira menepuk pundak Vira yang menggigil hebat, mencoba memberi keberanian. Meski jelas ia sendiri hampir tidak bisa menenangkan diri. Vira menendok, matanya sembab, menahan rasa takut yang menumpuk. Tangannya memeluk lututnya erat. Di tengah kepanikan itu, Rian akhirnya berhasil menepi di bahu jalan tol yang tampak seperti oasis kecil di tengah malam yang suram. Lampu jalan di sana tampak aneh, tidak seperti lampu tol biasa. Cahaya kuningnya temaram, berpendar samar di kabut tipis. Ada suara gemericik air yang tak masuk akal, karena mereka tahu di jalan tol itu tidak ada sungai atau parit yang cukup untuk menghasilkan suara seperti itu. Bau tanah basah menyergap hidung mereka, menambah sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Bro, kita harus tenang sebentar, Rian berkata. Suaranya parau dan serak, tangan menahan setir sekuat. Tenaga, napasnya terdengar berat, seperti baru berlari berkilometer. Dika menandok, menutup wajahnya dengan tangan. Aku nggak kuat lagi, gile. Ini benar-benar nggak manusiawi. Wira menoleh ke Vira, wajahnya pucat, tapi ia mencoba menenangkan. Embok menengwe. Oh wedi. Ayo kita pikir jernih, ucapnya pelan. Sedikit bahasa Jawa, tapi jelas ketegangan masih terasa di suaranya. Vira menggigil hebat. Tubuhnya seakan berat sendiri, menempel di kursi, matanya tak berani menatap ke jalan, takut apa yang akan muncul di depan atau di spion. Rian menatap spion tengah, berharap melihat truk tua itu menghilang. Untuk sesaat, ia benar-benar melihat kabut menyelimuti jalan di belakang, dan truk itu tampak lenyap. Napas mereka sejenak terhenti. Harapan kecil muncul, tapi itu hanya sesaat. Di tanah yang basah, tepat di depan mobil mereka, terlihat tulisan samar yang muncul perlahan, seolah tertulis dengan cahaya sendiri. Selamat datang di KM 86, jiwa kalian bukan milik kalian lagi. Mereka menelan ludah. Rasa takut semakin menggila. Dika menatap papan itu dengan mata melebar. Gile, ini nyata. Vira menjerit pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup membuat darah mereka berdesir. Apa maksudnya? Kita ora bakal selamat, katanya, setengah Jawa, setengah bahasa sehari-hari. Rian menepuk setir sekuat tenaga, mencoba menenangkan diri. Tenang, kita nggak boleh panik. Kita harus fokus, harus cari cara keluar dari sini. Tapi kata-katanya terdengar hampa, karena setiap detik yang lewat, kabut dan kegelapan seakan menelan akal sehat mereka. Dalam kepanikan itu, Vira tiba-tiba teringat cerita lama dari penduduk lokal yang pernah ia dengar waktu masih kecil. Ia berbisik dengan suara gemetar. Aku pernah dengar cerita. Katanya, truk tua itu muncul tiap malam di KM 86. Nunggu pengendara yang terlalu percaya diri, penumpang terakhir, selalu menghilang. Gak ada yang kembali. Wira menoleh, wajahnya pucat, napas terengah. Apa maksudmu? Lo serius? Vira mengangguk, matanya menatap lurus, suaranya gemetar. Serius katanya, yang kena truk itu, jiwa kita bisa diculik dan gak akan kembali.
Kita kudu hati-hati. Ucapnya setengah Jawa, tapi jelas ketakutannya begitu nyata. Dika menelan ludah, wajahnya pucat, napas tersengal. Bro, kita nggak bisa terus di sini. Truk itu, dia akan datang lagi. Kita harus lari sebelum Rian mengangguk, tapi tangannya tetap gemetar di setir. Ia sadar satu hal mengerikan. Truk itu bukan kendaraan biasa, itu entitas yang hidup, yang menunggu setiap orang di KM 86 untuk menculik jiwa mereka. Semua yang mereka lihat selama ini bukan halusinasi semata, tidak. Ini nyata, terlalu nyata, dan terlalu mengerikan. Mereka menyalakan lampu mobil sebentar, berharap bisa melihat jalan dengan lebih jelas. Tapi seketika, lampu padam sendiri, dashboard berkedip merah, dan kabut seakan menelan cahaya. Suara serak terdengar lagi dari arah belakang. Ayo, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Keempat sahabat itu menahan napas. Suara itu terdengar, bukan dari truk, bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang hidup dalam kabut. Entitas yang mengisi udara dengan kegelapan. Rian memutar setir perlahan, mencoba melaju di bahu jalan tol yang basah. Mobil bergetar, seakan ada kekuatan lain yang menahan mereka. Truk tua itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, lebih cepat. Sosok di kabin belakang menatap lurus, rongga hitam menelan cahaya, senyumnya menakutkan, tidak manusiawi. Gile, kita nggak akan selamat kalau gini, bisik Dika. Vira menggigil hebat, menempel di kursi. Aku ora kuat, aku takut, aku ora bisa. Wira menepuk pundaknya, mencoba menenangkan. Tenang, ayo, kita kudu tetap fokus, ojo diganggu karo pikirane diu. Rian menelan ludah, tangan menahan setir. Ia sadar satu-satunya cara selamat adalah tidak menatap truk, tidak menghidupkan lampu, dan terus bergerak tanpa berhenti sampai KM ke-87. Tidak ada cara lain. Mereka harus percaya pada hal itu. Tapi truk itu semakin dekat. Rasanya seperti hidup, bukan sekadar mengikuti. Kadang muncul di spion, kadang di sisi kiri, kadang di depan, dan kadang di kabin mereka sendiri. Aura gelapnya menusuk ke dalam dada, membuat napas tersengal, jantung berdetak tidak karuan, dan kepala terasa seperti ditarik ke dalam kegelapan kabin truk. Rian menahan napas, menekuk lututnya, memfokuskan pandangan lurus ke depan. Jangan menoleh, jangan menoleh, bisiknya. Suaranya nyaris hilang di antara desiran angin malam. Dika menggigil, matanya menatap lurus, berusaha menahan ketakutan. Bro, aku nggak kuat, tapi kita harus jalan terus. Harus. Vira menandok, hampir menangis. Aku ora kuat, tapi kita kudu terus. Kudu nganti KM 87. Wira menepuk pundaknya lagi, lirih, setengah berbisik, setengah berteriak. Kita bisa, tetap fokus. Ojo wedi. Mereka terus melaju, mobil bergetar. Pedal terasa berat, kabin terasa sesak, jalan tol seakan memanjang tanpa ujung, lampu jalan sebagian mati, sebagian berkedip, kabut semakin tebal. Truk tua itu terus mengikuti, semakin cepat, semakin dekat, seperti entitas yang hidup dengan tujuan tunggal, menelan ketakutan mereka, dan menculik jiwa mereka. Setiap tikungan, setiap gerakan setir, setiap detik terasa seperti perang antara hidup dan mati. Dan satu hal semakin jelas bagi mereka, truk itu bukan kendaraan biasa, itu hantu. Entitas yang menunggu pengendara terlalu percaya diri di KM 86 malam hari, menunggu untuk mengambil jiwa mereka. Dan mereka kini menjadi target berikutnya. Malam itu, keempat sahabat itu menyadari satu hal lagi yang menakutkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain keberanian untuk tetap fokus. Tidak menatap truk, tidak panik, dan terus bergerak. Sambil berharap mereka bisa sampai KM 87 sebelum malam menelan mereka sepenuhnya. Fajar mulai menembus kabut tipis yang tersisa di KM ke-86. Langit yang semula gelap gulita, kini memerah samar, seolah menandai akhir dari malam yang panjang dan mencekam. Jalan tol yang sebelumnya berubah menjadi labirin horor dan arena mimpi buruk, kini mulai kembali normal. Lampu jalan yang sebelumnya berkedip dan padam, kini menyala stabil. Kabut perlahan-lahan menipis, dan udara dingin menusuk yang menyelimuti. Mereka mulai terasa biasa. Keempat sahabat itu, Rian, Dika, Wira, dan Vira, masih diam di dalam mobil, masing-masing menahan napas.
tubuh gemetar, dan wajah pucat pasi. Rian menahan setir. Matanya terpaku lurus ke depan, masih tidak percaya bahwa mereka akhirnya bisa melewati malam mengerikan itu. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Kita selamat. Akhirnya, ucapnya lirih, suaranya parau. Hampir tidak terdengar di antara deru mesin yang berisik, karena mobil masih berjalan pelan di bahu jalan. Vira menatap keluar jendela, matanya masih merah karena menahan tangis. Tubuhnya masih menggigil tapi napasnya mulai stabil perlahan. Ia menoleh ke Rian dan Dika dengan mata penuh kekhawatiran. Kalian, kenapa wajahnya pucat semua? Suaranya lirih, sedikit bahasa Jawa, terdengar lembut, tapi membuat ketegangan kembali terasa di udara. Dika menoleh ke cermin samping, dan seketika wajahnya berubah pucat pasi. Mata kanannya mengeluarkan darah tipis, menetes pelan di pipinya, sementara matanya yang lain tetap menatap lurus ke jalan. Ia tersentak dan menutup wajahnya dengan tangan. Napasnya terengah-engah. Apa ini? Kenapa gue? Dara, jeritnya hampir panik, tapi suaranya terdengar serak, seolah tenaga dan keberanian sudah habis. Rian menoleh ke Dika. Wajahnya sendiri memucat. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin, menyelimuti seluruh bagian, dari kepala hingga kaki. Rasa dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, seolah ada tangan tak terlihat menempel di seluruh tubuhnya, menyedot energi dan keberaniannya. Ia bergetar hebat, menahan napas, matanya tak lepas dari spion tengah. Wira yang duduk di kursi penumpang depan, menatap ke sekeliling dengan panik. Tubuhnya gemetar, dan suara napasnya terdengar keras di kabin yang sepi. Ini nggak benar. Kita semua nggak utuh lagi. Ucapnya lirih, suaranya seperti orang yang baru menyadari kenyataan mengerikan. Mereka menoleh ke kursi belakang, kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada Dika, atau Wira, atau siapapun. Tapi di sudut kabin, bayangan samar muncul di kursi depan menetap ke Era. Sosok itu samar, seperti siluet hitam yang menempel di kursi, tapi aura gelapnya begitu nyata, menusuk ke dalam dada mereka. Mereka menelan ludah, napas tertahan, dan sejenak terasa seperti dunia berhenti. Rian menelan ludah, matanya terpaku. Kita nggak sendiri, bisiknya. Suaranya gemetar. Vira menutup mulutnya, menahan jeritan. Tubuhnya menggigil hebat, dan tangannya menempel di dada, mencoba menenangkan detak jantung yang berdesir tak menentu. Dika, yang baru saja menatap cermin, menjerit lagi. Darah dari matanya menetes lebih deras, membasahi pipi dan bahunya. Gile, gue, apa yang terjadi sama kita semua? Rian menoleh ke kursi belakang lagi. Kosong. Tapi satu hal yang mereka baru sadari, tidak semua dari mereka selamat. Jiwa mereka ada yang tertinggal di KM 86. Keempat sahabat itu menyadari satu fakta mengerikan. Truk tua itu bukan sekadar hantu, bukan sekadar kendaraan yang bisa dihindari, tapi penculik jiwa yang memilih siapa yang boleh kembali ke dunia nyata. Vira menatap ke Rian, wajahnya pucat tapi matanya bersinar takut. Kita selamat, tapi nggak semua. Suaranya nyaris bisik, namun cukup jelas untuk membuat darah di tubuh mereka kembali menggigil. Rian menandok, menatap setir, seolah mencari jawaban dari jalan tol yang kini kembali normal. Hatinya berat, napasnya tersengal, dan tubuhnya masih bergetar karena trauma malam itu. Ia menyadari satu hal yang paling menakutkan. Meskipun mereka berada di rest area pertama, KM 86 belum melepaskan cengkeramannya sepenuhnya. Wira menoleh, suara gemetar. Lo ngerasa nggak kayak ada yang masih ngintip kita dari kabin ini? Mereka semua menahan napas, dan perlahan-lahan mereka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Bayangan samar itu bergerak, sedikit demi sedikit menjesi kursi depan. Sosok itu tidak menjauh, tidak lenyap. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka. Senyum samar muncul di rongga gelapnya, seperti ingin memberitahu bahwa malam itu mereka hanya sebagian selamat, sebagian lagi tertinggal di KM 86, dan truk itu masih menunggu pengendara berikutnya. Vira menatap Rian dan Dika, suara gemetar. Bro, kita selamat, tapi ada yang gak ikut sama kita. Rian menelan ludah,
Tangannya masih menempel di setir, wajahnya pucat pasi. Aku sadar sekarang. Kita nggak sepenuhnya bebas. Ada yang tertinggal. Dan truk itu, dia masih menunggu. Dika menoleh ke spion, dan bayangan samar terlihat lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Sosok itu menatap lurus ke arah mereka. Rongga hitam menelan cahaya di kabin, seolah memberi peringatan terakhir. Darah di matanya masih menetes, tapi wajahnya tetap menatap lurus. Menyadari bahwa apa yang mereka alami malam itu akan menghantui mereka selamanya. Wira menelan ludah, gemetar hebat. Aku nggak akan pernah lupain ini. KM86, truk itu, nggak ada manusia yang selamat sepenuhnya. Mereka akhirnya berhenti di rest area, tubuh kelelahan dan syok. Tapi ketenangan yang semestinya muncul tidak pernah datang. Hanya keheningan yang menekan, dan suara detak jantung mereka sendiri terdengar terlalu keras. Vira menanduk, suaranya nyaris bisik. Aku nggak akan pernah kembali ke jalan tol malam lagi. Enggak kan? Rian menatap ke jalan, dan perlahan-lahan terdengar suara mesin tua, berat dan menyeramkan dari kejauhan. Truk tua itu, meski tampak hilang, kini terdengar di jalan tol yang kembali sepi. Suara deru mesinnya bergema di udara pagi yang tenang, seperti peringatan bahwa KM86 masih menunggu pengendara berikutnya. Dika menelan ludah, tubuhnya gemetar. Hebat, darah dari matanya masih menetes. Gile, truk itu masih menunggu. Mereka semua menatap ke arah jalan tol yang kembali normal. Kabut telah hilang, lampu jalan menyala, tetapi ketakutan itu tetap ada, membekas di dalam diri mereka. Malam itu telah mengubah mereka selamanya. Mereka menyadari satu hal lagi, meski mereka terlihat selamat, sebagian dari jiwa mereka mungkin tertinggal di KM86. Dan truk itu, entitas yang menunggu di kegelapan, akan selalu menunggu pengendara berikutnya yang lengah di malam yang sunyi. Suasana rest area hening, hanya terdengar suara burung dan hembusan angin pagi. Tapi dari kejauhan, terdengar lagi suara mesin tua, berat dan menyeramkan, terdengar seperti mengintai, seperti mengingatkan bahwa KM86 tidak pernah benar-benar melepaskan korbannya. Dan truk tua itu masih menunggu. Malam itu, keempat sahabat itu duduk diam, tubuh kelelahan, wajah pucat, mata merah, menatap ke jalan tol yang kembali sepi, sadar bahwa mimpi buruk mereka belum sepenuhnya berakhir. Dan satu hal yang pasti, tidak semua yang melewati KM86 akan selamat. Jiwa yang lengah akan tetap menjadi milik truk itu.